Pertama kemarin, air suci mensucikan, tidak makruh memakainya, itulah cocoknya air mutlak. Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh dipakai pada badan, itulah cocoknya air yang dipanaskan matahari. Itu pun kalau di daerah tertentu belum terjelaskan semua. Baru air yang ketiga ini suci tapi tidak mensucikan, artinya dia bisa diminum, bisa digunakan, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu kembali atau untuk mandi wajib. Inilah contohnya air mutaghayyir dan air mustakmal. Air mutaghayyir maksudnya adalah berubah salah satu sifatnya, yakni warnanya, rasanya, baunya. Sementara air mustakmal ialah sisa air yang sudah dipakai mandi wajib ataupun mengangkatkan hadas kecil, yakni berwudu. Itulah ya. Dan mutaghayyir itu air yang berubah itu kemarin terbagi dua. Ada mutaghayyirnya dapat dilihat, ada tidak dapat dilihat. Contoh yang dapat dilihat, misalkan Ustaz masukkan ke sini gula ataupun gincu berubah dia, maka ini tidak bisa mensucikan lagi. Namanya mutaghayyir berubah secara sahih. Kemudian ada mutaghayyir berubah secara takdiri, enggak nampak perubahannya. Misalkan ini air putih, ada pula air mawar putih, tapi tidak berbau lagi. Ustaz masukkan ke sini, menyatu dia, enggak tahu kita mana air mawar, mana air mutlak. Maka kemarin Ustaz sebutkan cara menghitungnya, apakah dia masih bisa mensucikan. Dia diperkirakan kemarin, sekiranya 1 tetes, 2 tetes, apakah dapat merubah ini air yang segelas? Kalau tidak dapat, berarti tetap juga dia bisa dipergunakan untuk berwudu. Tapi kalau perkiraan kita air mawar yang jatuh tadi di sini dapat merubah, sekiranya ada baunya atau warnanya, maka air itu adalah disebut air mutaghayyir, artinya suci tidak mensucikan. Masih nyambung Pak? Masih kan? Masuklah kita pada kesempatan ini menjelaskan air mustakmal tadi, suci tidak mensucikan. Saya bacakan teksnya. Wal qismu tsalis, pembagian yang ketiga, tahir ghairu mutahhir, suci tidak mensucikan. Wa huwa al-ma'ul mustakmal, itulah yang disebut namanya air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah dipakaikan mengangkatkan hadas ataupun najis, itulah air mustakmal. Maka ini pun tidak bisa lagi digunakan untuk kali kedua. Tapi ada syaratnya, tidak semua air itu mustakmal. Yang pertama, syaratnya adalah bila airnya sedikit. Maksud sedikit di dalam fikih kurang dari 270 liter atau 2 kullah, bahasa orang dulu 2 kullah. Itu kalau yang cukup 2 kullah itu air yang banyak namanya Pak. Nah, berapa ukuran 2 kullah? Kalau kita literkan sekarang hilang ulama, ada yang menyatakan 270 liter, ada yang menyatakan 217 liter. Kalau air sedikit, maka ini nanti ada hukumnya tersendiri, termasuk air mustakmal yang sedikit. Maka ini tidak bisa mensucikan, walaupun dia suci. Misalkan, mohon maaf, kita berwudu nih, musim kemarau ya kan, kita tampung semua bekas air wudu kita ini. Bapak ditampung, saya ditampung, semuanya ditampung. Kita kumpulkan dalam 1 ember. Rupanya tidak cukup juga 200 liter atau 217 liter tadi. Maka itu tetap tidak bisa mensucikan. Paham sampai sini Pak?
Kita tadi berwudu semua jemaah, misalkan ada 100 orang yang sholat tadi, kita tampung semua air wudunya itu. Cukup 217 liter atau 270 liter. Maka air mustaqbal yang tadi otomatis jadi suci, mensucikan, bisa dipakai lagi untuk berwudu. Makanya boleh kita berwudu di kolam besar. Jadi menetes di situ air itu tidak masalah. Kita celupkan tangan kita ke sana tidak masalah, karena dia ukurannya yang banyak, nggak mustaqbal air itu. Tetap suci mensucikan dia. Nah, ini syarat yang pertama supaya air itu mustaqbal, kalau airnya sedikit. Paham sampai sini Pak? Boleh ditanya kalau ragu. Nah, nanti salah dengar aja pula. Syarat yang kedua, air itu mustaqbal ma'ul marratil ula fi wudu'in wajibin. Sisa air basuhan pertama pada wudu wajib. Itu yang mustaqbal itu. Misalkan kita berwudu, yang wajib kan cuma sekali-sekali Pak. Muka sekali, tangan sekali, kaki sekali, kan begitu. Itu yang wajib. 3 kali itu sunnah. Andai Bapak tidak membasuh wajah 3 kali tidak masalah. Itu sunnah namanya, lebih bagus dikerjakan. Maka yang menjadi mustaqbal itu adalah sisa basuhan pertama tadi. Paham sampai sini Pak? Sekiranya ini untungnya Indonesia orang yang baik apanya, suasana alamnya, daerah tropis ya kan. Coba nih di daerah Arab bisa aja kita menampung air Pak. Jadi jangan apalah kayak dewasa air itu ditampung, jangan itu pikiran kita. Ada masanya kalau air itu perlu ditampung. Itu untuk daerah kita kan banyak air. Coba Pak yang di misalkan Sudan sekali 6 bulan datang hujan. Lebih berharga dari bensin air itu. Maka bisa saja ditampung. Maka yang mustaqbal ini adalah sisa basuhan wajib. Yang ditampung itu berarti basuhan yang pertama. Itu yang mustaqbal itu. Ada pun sisa basuhan kedua, misalkan basuhan yang kedua itu yang kita tampung, tidak masalah, bisa lagi digunakan untuk berwudu. Paham sampai sini Pak? Nah, ini syarat yang kedua, sisa basuhan yang wajib. Atau wudunya wudu wajib. Kapan wudu wajib? Mau sholat wajib berwudu. Tapi kalau wudu sunnah ditampung wudu, air wudu itu tidak batal, tidak mustaqbal. Ada Pak Ustaz wudu sunnah? Ada. Apa itu wudu sunnah Pak Ustaz? Dia enggak batal wudunya, cuma dia mau berwudu lagi, memperbaharui wudu namanya. Paham Pak? Pamannya saya tadi dari rumah pas sholat subuh, enggak batal wudu saya, tapi saya berwudu lagi misalkan. Sekiranya ditampung sisa air wudu yang ini tidak mustaqbal walaupun basuhan pertama. Kenapa? Karena wudunya belum sunnah. Paham Pak? Wudu sunnah ini kan ada mandi sunnah, kan ada mandi wajib. Mandi sunnah apa itu? Mandi Jumat, mandi hari raya, mandi ihram. Sekiranya ditampung air itu tidak mustaqbal, karena wudu sunnah atau mandi sunnah, kecuali mandi wajib. Kita mandi wajib nih, kita tampung sisanya, mustaqbal. Paham Pak sampai sini? Pelan-pelan aja. Itu syarat yang ketiga. Sisa basuhan wajib ataupun wudu yang wajib atau mandi yang wajib, itu yang membuat mustaqbal itu. Nah, masuk syarat yang keempat. Jadi tidak semua sisa itu jadi mustaqbal, ada syaratnya. Wa yustaratu aidan ayyan fasila 'anil udwi. Disyaratkan juga bahwasanya air itu sudah berpisah dari anggota tubuh. Bi khilafi qabla al-infisal, berbeda kalau belum berpisah. Wa qawi mustaqbal, maka itu tidak
kita membasuh tangan gitu ya kan. Kalau air itu masih berjalan, itu belum mustakmal, berpisah dulu dengan tubuh. Ini kan udah dipakai, telunjuk kan udah dipakai ya kan, berjalan dia ke sini. Ini udah mustakmal, yang berjalan ini. Yang mustakmal itu nanti kalau udah berpisah dengan anggota tubuh. Jadi selama dia berjalan di tubuh, tidak mustakmal. Makanya ilmunya begini, sekiranya ada air yang sedikit, ada air sedikit misalkan, atau satu truk, atau satu ember, tapi ember yang agak besar itu ya kan, bapak masuk ke dalam, mandi di situ ya kan, niatkan berwudu, sah ini ya. Bangkit bapak dari situ sah, karena belum mustakmal, karena belum berpisah dengan tubuh kita. Tapi menurut ulama yang terangkat wudhunya itu adalah baru wajah. Misalkan ini ember nih, masuk Ustaz di situ, bahwa itu wudhu di robil hadisin asqor, di dalam ember itu ya kan. Maka menurut ulama yang terangkat hadasnya baru hadas wajah. Tapi kalau untuk basuhan tangan nanti sudah jadi mustakmal air yang kedua di situ, karena udah berpisah dengan wajah kita. Tapi selama saya di dalam ember itu belum berpisah saya dari ember itu dari dalam, air itu belum mustakmal. Paham nih? Ini masalah-masalah halusnya ini. Itu hukumnya. Kenapa setelah dia berpisah dengan air itu mustakmal? Karena sudah menetes dari wajah, maka cuma hadas wajah yang terbasuh. Ada yang ingin melanjutkan nanti, jangan dari ember itu lagi ke yang lain, air yang lain lagi, dia melanjutkan tangan. Karena itu mustakmal, karena airnya sedikit tadi. Kecuali airnya banyak, mau berenang kita itu tidak usah. Kenapa? Karena dalam wudhu ada tertib. Rukun wudhu kan ada tertib nanti kalau kita bahas wudhu. Arti tertib itu berurutan. Nah, maka yang hilang hadasnya adalah cuma hadas wajah. Hadas tangan tidak hilang. Kalau dia mencebutkan diri di air yang sedikit. Tapi Pak Ustaz, kalau mandi wajib gimana? Sah. Kalau mandi wajib sah. Misalkan ada drum, setengah drum ya kan belum air banyak itu, masih air sedikit. Bapak masuk di situ dengan syarat yang nggak ada najis di tubuh kita lah. Kalau ada nanti najis di tubuh kita, jadi bukan najis, airnya ada najis. Misalkan ada darah di tubuh bapak, ini bapak nggak ada najis di tubuh bapak, tapi bapak berhadas besar, belum mandi wajib misalkan. Bapak mencelupkan diri ke dalam ember tadi yang besar ini. Bapak keluar dari situ sudah terangkat hadas besar. Karena tidak ada mustakmal. Kalau mandi tidak ada tidak ada tertibnya. Kalau mandi itu satu anggota semua, berbeda dengan wudhu. Ada wajah, ada tangan, ada usap kepala, ada basuh kaki, ada tertibnya. Mandi nggak ada tertibnya. Misalkan bapak mandi wajib, malas bapak mandi wajib, bangun tengah 3, pergi ke kamar mandi, niatkan mandi wajib. Habis itu tidur lagi bapak. Sah, nanti lanjutkan mandinya. Maksudnya lanjutkan mandinya, nggak perlu niat lagi karena nggak perlu tertib. Bapak cicil mandinya istilahnya boleh, cicil mandi, tapi jarang lah kan. Tapi bisa jadi terjadi, misalkan nyampe ke kamar mandi, udah berniat mandi wajib, dia sengaja aku mandi wajib untuk meningkatkan hadas besar. Misalkan dimulainya dari kepalanya, atau dimulainya dari yang tubuh paling bawah. Panasnya pas rambut akan jadi adalah dingin katanya kan. Nanti kalau dia mau lanjutkan tidak perlu mengulang niat lagi. Karena mandi wajib tidak ada tertibnya. Berbeda dengan wudhu. Misalkan bapak berwudhu di sini tiba-tiba mati air. Mati air. Pas masuk tangan kanan, udah kering lah yang di tangan kanan ini. Bapak lanjutkan ke kilometer 30 misalkan. Di sana aku lanjutkan basuh tangan kiri. Tidak sah.
karena nggak tertib lagi. Itulah hukum ini. Jadi air mustakmal selama belum berpisah dari tubuh tidak disebut mustakmal. Paham Pak sampai di sini? Berbeda kalau Bapak mandinya tidak mencelup, misalkan pakai kayu, ini hati-hati, bisa jadi mustakmal nanti. Ada ember kecil atau kayu kecil, Bapak mencelupkan tangan di sana. Enggak ada kayu Bapak di rumah, ini ada ember nih, tapi cukup untuk mandi. Misalkan airnya 10 liter ya kan, atau 15 liter. Bapak mandi wajib. Hati-hati air ini jadi mustakmal. Kalau sudah berniat nanti Bapak nawaitul ghusl ingin mandi wajib menggunakan ghusl. Masuk tangan ke sana. Kecuali sekaligus masuknya tadi. Ini tangan Bapak duluan. Bapak angkat nanti tangan itu sudah mustakmal air sisanya. Tidak bisa digunakan untuk badan yang lain. Sama dengan wudu. Ini misalkan air 1 ember. Nawaitul wudu li rabbil hadasil asghar fardadillahi ta'ala. Ustaz celupkan tangan Ustaz, tapi walaupun titisannya di luar ember, tapi Ustaz celupkan tangan Ustaz. Pas nanti wajah masih aman. Tapi pas tangan, karena tangan apa tahu dulu, paham ini enggak? Paham kan? Pas nanti tangan Ustaz masukkan ke dalam ember, jadi mustakmal. Bagaimana caranya Pak Ustaz supaya air ini tidak mustakmal? Niatkan tangan itu jadi kayu, tidak mustakmal lagi. Kalau diniatkan iktiraf namanya dalam bahasa fikih. Paham tak ini? Ini agak ribet seperti kajiannya. Sebenarnya kalau nggak Ustaz buka gini nggak masalah, langsung inti-intinya saja. Tapi ini supaya jangan ada yang bertanya, ya kan? Ustaz buka aja dua kajiannya. Misalkan ada ember yang sedikit, kan 1 ember bisa mandi wajib Pak sebenarnya. Jadi mandi wajib itu nggak perlu boros-boros. Rasulullah itu berwudu cuma kira-kira 1 mud. 1 mud itu berapa lah 1 mud? 2 gelas setengah ini lah untuk Rasulullah. Kita berwudu aja 1 ember ya kan? Karena retak-retak kakinya tidak basah semua. Rasulullah menyebut badannya seperti tisu, jadi mudah mengalir air. Itu rahasianya. Tapi sebenarnya bisa kalau kita mau. Caranya dia diusap-usap dulu. Nanti pas tangan langsung mengalir itu air. Tapi kalau langsung ke keran kan kayak daun talas dia kan. Tidak masuk air itu. Nah itu. Nah, jadi ini air saja. 1 ember bisa mandi wajib. Kalau kita berwudu nanti, kapan mustakmal air yang di dalam 1 ember itu? Kalau kita tidak punya kayu, ini nggak punya kayu, dia tangannya dibuatnya kayu. Kecuali ada kayu, nggak perlu di luar, nggak masalah, nggak ada mustakmalnya lah. Namanya aja nggak kita sentuh. Ini kalau Bapak sentuh, kalau mandi wajib, pas nanti Bapak berniat, Bapak masukkan tangannya, udah otomatis mustakmal. Tapi kalau untuk wudu, Bapak aku yang berwudu pada Allah Taala, nah, kalau pas muka ini belum mustakmal yang benar, tapi pas membasuh tangan nanti kan berwudu yang kedua tangan. Pas Bapak celupkan lagi tangan di sana, air yang dengan bereaksi sedikit ini jadi mustakmal, kecuali Bapak niatkan tangan Bapak jadi kayu. Ambillah yang di ember itu, masuk di luar. Paham Pak sampai sini? Iya. Itulah syarat mustakmal tadi. Mustakmal. Kemudian na'am ma yablugu at-taqarrub ilayhi kamin kafil mutawaddi ila sa'idihi wa min ra'si al-junub ila sadrihi masalan wala yuhkam istighfarihi. Berbeda masalah yaitu
percikan air wudhu. Misalkan orang yang berwudhu memercik dari telapak tangannya sampai ke sikunya, atau orang yang wajib menetes air itu dari dari kepala sampai ke dadanya, maka itu belum disebut mustahmal walaupun sudah berpisah, karena itu hal yang lazim, tidak bisa dihindarkan. Tetesan seperti itu tidak bisa dihindarkan. Makanya tetesan air itu tidak bisa memustahmalkan air yang di ember. Misalkan bapak berwudu menetes-netes ke ember itu sisa wudu bapak, tidak mustahmal itu, kecuali banyak tetesannya. Nah, sekira-kira merubah air nanti. Paham masalah ini? Baru yang terakhir ada mustahmal bukan karena sisa wudu, bukan karena sisa mandi wajib, tapi mustahmal karena dia digunakan untuk membasuh najis. Tapi ada syaratnya. Misalkan air sisa membasuh najis itu nanti jadi mustahmal dengan syarat. Nah, ini ada dua syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama, ayakunal ma'u waridan 'alan najasah, bahwa air yang mendatangi najis, bukan najis yang mendatangi air. Misalkan, mohon maaf, ini ada peci Ustaz bernajis nih, Ustaz masukkan ke ember, kan ini yang mendatangi ember, paham Pak? Yang seember itu jadi najis. Makanya hati-hati, istri-istri rumah jangan membasuh ikan di dalam tempayan. Buatlah basuhan ikan yang bocor dari bawah, ada bisiran yang cucur dari atas. Kalau ikan yang dimasukkan ke baskom, walaupun berapa kali dicuci, airnya najis. Kalau air yang sedikit masuk dalam ikan, air ayam itu. Tapi kalau dicucur tidak najis. Paham Pak? Jadi mustahmal sisa menghilangkan najis itu dengan syarat pertama, air itu yang mendatangi najis. Misalkan Ustaz cucurkan begini ke peci Ustaz, bukan peci masuk ke dalam, maka sisanya ditampung, namanya mustahmal. Selama ada syaratnya, selama tadi airnya yang mendatangi, kemudian jangan bertambah ukuran airnya. Misalkan ini peci Ustaz basuh dengan satu gelas, pas Ustaz basuh nanti bertambah, Ustaz tampung ini lebih satu gelas, misalkan jadi 1,5 gelas, maka sudah dapat dipastikan yang setengah itu najis. Karena bertambah ukuran. Masa seharusnya kan berkurang ukuran air, ini bertambah beratnya, berarti ada di sini najis. Makanya sisa air mustahmal bekas najis, bersihkan dulu najisnya. Kalau ada di situ najis, jadi bukan najis airnya, air bernajis, bukan air mustahmal. Tapi kalau misalkan udah bersih najis, misalkan ada di sini darah, Ustaz hilangkan dulu darahnya, Ustaz sudah habis darahnya, tidak ada lagi baunya, tidak ada rasanya, tidak ada lagi, Ustaz siram, maka sisanya yang ditampung namanya mustahmal menghilangkan najis, suci tidak mensucikan. Tapi kalau belum hilang najisnya, Ustaz cucur sekalipun, jadi air bukan najis. Inilah syarat mustahmal. Paham Pak sampai sini? Selesai air mustahmal. Maka air mustahmal ini masuk dari golongan air yang ketiga, itulah air suci tidak mensucikan. Ada yang bertanya? Lantai becak Ustaz. Ya. Kan kadang ada kolam, kita mandi sendiri duduk situ, tapi kan ada nggak ditutup. Ya. Jatuhlah kotoran becak. Nah, kita lanjutkan air yang keempat. Nah, air yang keempat. Masih ada waktu kan, belum bunyi kan? Kan bunyi nanti habis ya kan? Masuk air yang keempat. Air bukan najis. Air yang bernajis. Apa itu air yang bernajis?
air yang sedikit yang jatuh najis padanya. Apa ukuran sedikit? Kurang dari 2 kulak. Berapa 2 kulak Pak Ustaz? 270 liter tadi. Kalau kurang air 270 liter jatuh najis ke sana, maka otomatis air itu bernajis. Maka bapak yang paham ilmu fikih, buatlah besar-besar waktu itu kalau bangun rumah. Itu gunanya kita belajar ilmu fikih. Jangan cuma ember aja di rumah, karena mudah nanti terkena najis. Karena kalau menurut mazhab Syafi'i ya, misalkan ini air jatuh ke cecak, masuk ke dalam cecak. Walaupun air ini tidak berubah, Ustaz ini tetap rasa kuah, tidak berubah, tidak terasa cecak. Dalam mazhab Syafi'i air ini tidak najis, air bernajis, tidak bisa digunakan lagi. Walaupun tidak berubah, walaupun sedikit atau banyak. Paham Pak? Ini Ustaz. Ya. Air itu memang sedikit 50 liter air gitu. Iya. Cuma air itu kita kan pakai keran dulu kan. Iya. Turun terus gitu, kita terus gitu ngambil duduk di situ. Bagaimana itu Ustaz? Bapak ngambil duduk di keran itu di ember itu. Di ember, istilahnya di ember itu air turun di situ terus apa gitu mengambil. Ada di situ najis enggak? Ini jelasnya enggak, itu tangan kita masuk, itu yang aku maksud. Oh, tangan masuk. Oh, tangan kita masuk. Jadi Pak, kalau tangan masuk niatkan tangan Bapak sebagai kayu. Ya kalau yang tahu niat itu bisa, kita tahu tadi kan cuma itu yang aku maksud Ya, tadi kan. jadi mustahmal dia bukan jadi najis. Jadi mustahmal. Kalau ke dalam dia berwudu kan bisa dicelupkan ke tangan di sana. Ya, kalau yang bilang tadi kan kalau yang tahu kan bisa lagi itu satu yang mereka bisa ayo. Cuma Imam Ghazali dia mempermudah masalah ini. Kenapa mempermudah? Karena katanya walaupun tidak diniatkan tangan itu sebagai gayung, kalau memang tidak ada gayung di rumahnya, tangan itu sudah otomatis gayung. Kalau Imam Ghazali, jadi tidak perlu diniatkan gayung pun kalau Imam Ghazali sudah sah. Tidak mustahil nanti, karena sudah otomatis dia jadi gayung. Apalagi orang awam Pak yang nggak ngaji kan, nah tentu tidak paham dia apa niatkan tangan itu jadi gayung ya kan. Nah, tapi kalau sudah tahu ilmunya nggak paham niatkan. Itu pendapat yang paling kuat. Baru pertama kalinya aku tahu bisa tangan dirinya jadi gayung kan baru Iya, tahu. itu ilmunya tadi. Itulah gunanya mengaji itu Pak. Jadi air mutanatis tadi, Pak Dedi, apa? Air yang sedikit yang jatuh najis padanya. Maksud najis di sini najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan tidak masalah. Apa itu najis yang dimaafkan? Contohnya benda ataupun apa namanya binatang yang tidak mengalir darahnya. Apa binatang yang tidak mengalir darahnya? Sekiranya mati dia tidak ada darah yang mengalir. Cicak ya kan? Cicak, apalagi lalat, nyamuk, kecoa, lipat. Kalau itu masuk ke sana tidak masalah karena najisnya dimaafkan. Nah, paham Pak ya? Tapi kalau apa? Itu kan mengalir darahnya itu sekiranya dia mati, maka otomatis najis. Nah itu Pak. Itu tadi air yang sedikit tadi. Air yang kurang 2 kulak. Ini sebagai penutup. Begini Pak. Dalam masalah ini katanya, kalau Bapak merasa kesulitan menjaga air yang sedikit, dengan syarat merasa kesulitan, ya, bukan mempermudah. Boleh kita mengikut Imam Malik. Ini bukan mencampur aduk mazhab namanya, tapi merasa kesulitan. Kalau masih bisa diusahakan, tidak masalah. Nah, ini tidak bisa lagi diapakan, diusahakan. Misalkan digalung-galung di masjid-masjid kan ember-ember di WC itu kan sedikit tuh Pak. Saya yakin pasti memercik di sana kotoran WC itu. Hah? Kalau kita ingin masak sapi kan bayar nanti. Ini kemudahan najis ini. Maka menurut Imam Malik, air yang sedikit walaupun jatuh najis kepadanya, selama air itu tidak berubah sifatnya tetap suci. Menurut mazhab Maliki, selama tidak berubah sifatnya, apa sifatnya? Rasanya nggak ada bau kencing, nggak ada bau darah, warnanya pun tetap putih bersih, maka itu tidak najis. Itu menurut mazhab Maliki. Tapi menurut mazhab Syafi'i, air yang sedikit kalau jatuh najis padanya
bernajis walaupun tidak berubah. Atau air yang banyak tapi masuk najisnya banyak sehingga merubah air, misalkan ada ulat besar tapi kotoran yang banyak masuk ke sana, bernajis juga karena berubah sifatnya. Paham Pak sampai sini? Alhamdulillah sudah ada kita pembahasan air. Untuk minggu selanjutnya kita masuk dulu. Masih ada Pak yang bertanya tentang air ini. Jadi jangan ada lagi yang salah air ini. Karena air itu yang kita gunakan untuk minum. Kalau tidak kenal nanti air, tidak sah minumnya. Ya. Jadi kalau bekas kita kan di kamar mandi kan ada ember kan. Iya Pak. Di air itu kita mandi, terus kita gunakan untuk wudhu gimana Pak? Ember air itu apa namanya? Memanjat di situ ya kan? Itu maksud Bapak tahu kan? Tadi ember itu kan ember kita mandi juga. Ya. Ya tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Karena dia tidak mustahkal. Percikan-percikan tidak mustahkal tadi. Dan karena dia tidak masuk najis di sana kecuali masuk ke berbagai najis. Misalkan mohon maaf memanjat di sana kencing, maka tidak boleh lagi digunakan air yang di ember ini. Kalau besar sabun, sekarang kan jatuh juga. Ya itu tadi, kalau air sabun, kira-kira banyak tidak air sabunnya itu? Sekiranya ditanya orang, ini air atau air sabun? Kalau dijawab orang itu bukan air lagi nih, itu udah air sabun, tidak sah lagi digunakan. Tapi kalau cuma sedikit kurasa memanjat air sabun itu, belum merubah air, itu tadi kemarin yang kita bahas itu, air mutakoya. Jadi air sabun namanya. Paham Pak? Tapi kalau cuma sedikit misalkan yang di tangan kita masuk siapa ada sabun di tangan kita, kurasa tidak merubah air yang seember, pasti tetap bening juga dia kan. Nah, tapi kalau nggak putih warna sabun itu tidak bisa digunakan berwudhu dan mandi wajib. Demikian Pak. Satu lagi Ustaz, sedikit lagi. Kamar mandi kecil, gitu kan? Kita situ kamar mandi kecil, berwudhu kita situ, WC ada di situ, gitu kan? Apakah hukumnya kita mengambil wudhu di dalam kamar mandi, WC situ ada di situ? Berwudhu di kamar mandi sah, tapi jangan Bapak mengucap Bismillah di kamar mandi, haram. Nah inilah hebatnya Pak. Makanya kalau bisa bangun rumah, pisahkan tempat buang air besar dengan tempat berwudhu. Mengucap yang tak boleh. Hah? Mengucap yang tak boleh. Iya, membaca Bismillah yang nggak boleh. Nah, tapi kalau Bapak mau berwudhu, Bismillah di dalam haji, ya tidak masalah. Coba kalau Bapak zahirkan Bismillah itu haram. Ya, kan itu biar tahu. Sama dengan berwudhu dalam neraca. Bagaimana Pak Ustaz? Wudhunya sah, tapi makruh. Paham Pak? Misalkan mandi kita tidak pakai basahan, berwudhu dia habis mandi. Wudhunya sah, tapi perbuatan dia makruh. Kalau misalnya tutup dulu aurat, baru wudhu. Paham Pak? Nah, ini siapa yang dilakukan? Nah ini makanya saya bilang kajian ini sesuai waktu. Satu lagi, tadi kan di kamar mandi wudhu, tapi ada WC-nya. Ya. Kita ke bismillah kan nggak boleh. Ya. Tapi kalau nggak ada WC-nya, kita kamar mandi aja, boleh kita bismillah ya? Boleh, kalau nggak ada cara tempat buang air ada izin besar Pak. Tidak masalah. Tapi kalau di situ dijadikan tempat buang air kecil nggak boleh. Nggak boleh baca Bismillah, nggak WC namanya itu, bukan kamar mandi.